Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian fi rasulillahi, pada diri Rasul, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik. Saya mau tanya, siapa yang ingin dapat syafaat dari Rasul? Siapa yang ingin dapat syafaat dari Rasul? Alhamdulillah, sekarang tangannya turunin lagi. Saya dengar informasi dulu dari guru saya, Pak Kiai Haji Zainal Fanani. Beliau mendapatkan informasi dari Gus Baha dari Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Rusaifan Mekah. Alhamdulillah, ketika saya haji, saya ikut ngaji dengan putra beliau, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Itu ternyata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begitu senang. Mengapa? Karena umatnya banyak membaca sholawat, dan yang paling banyak membaca sholawat adalah orang Indonesia. Muncul Indonesia. Alhamdulillah. Tadi kalau kata dari Kementerian Agama seperti itu ya, alhamdulillah. Maka informasi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya lagi, siapa yang ingin mendapatkan syafaat? Masih tunjuk tangan. Jangan turun dulu sampai 1 jam. Enggak, 3 menit aja, 3 menit. Oke, tadi kan udah sama beliau ya. Sekarang angkat tangan. Oke, udah angkat tangan. Oke, terus ya. Sekarang ikuti kata-kata saya ya. Ikuti perintah saya ya. Oke, udah angkat tangan yang tinggi. Oke, udah tinggi ya. Mudah-mudahan yang angkat tangannya makin tinggi, makin duluan mendapatkan syafaat Nabi. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, belum turun dulu. Bentar lagi, bentar. Oke, ikuti kata-kata saya, ikuti perintah saya, pegang dagu. Oke, tahan. Dagu mana, Bu? Repot nih warga Bintara Jaya ya. Anak dagunya terlupa. Ya Allah. Kata ibu, lah Ustaznya begini ngasih contohnya. Bu, tadi kan saya udah bilang ikuti kata-kata saya, taati perintah saya, kan gitu ya. Saya mau tanya, ternyata yang lebih ditaati perintah apa contoh? Contoh. Dalam bahasa Arabnya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh itu lebih fasih daripada kata-kata. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untungnya alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sholat. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Beliau perintahkan umat Islam untuk jihad. Beliau paling pertama, yang lain masih tidur, beliau meluncur sendirian dengan penuh gagah berani. Beliau perintahkan orang-orang untuk jujur. Beliau dagangnya jujur ya nggak kira-kira. Ada orang dagang, lalu ketika nggak dagang gandum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam megang karungnya. Pas megang karung, ternyata gandum yang bagian bawah basah, diangkat oleh Rasul. Kata beliau, mengapa engkau tidak jadikan yang basah di atas?
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking jujurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngasih perintah, beliau juga ngasih contoh. Maka jalan para sahabat. Yang repot emak-emak ngasih perintah kagak ngasih contoh. Nah, kamu ngaji Quran ya nak, emaknya nonton sinetron apa tuh, Ikatan Cinta, ya Allah ya, ibu-ibu tuh katanya gitu ya. Saya suatu saat silaturahim dan ada seorang bintang sinetron, rupanya dia udah alumni. Dia bilang, Ustadz tolong sampaikan ke jamaah, nonton sinetron jangan banyak-banyak, karena semua sinetron itu kalau ditekunin rame semuanya. Enggak ada sinetron yang gak rame. Sinetron pasti banyak masalah. Nggak ada sinetron yang lempeng aja, nggak ada. Bapaknya soleh, ibunya solehah, punya anak solehah, dapat mantu soleh, cucu-cucu soleh. Ada nggak begitu? Nggak ada. Adanya Andin, suaminya Mas Al, punya adik namanya siapa itu, lupa saya. Ya. Jadi jangan banyak nonton sinetron ya, cukup sekali-sekali nggak apa-apa. Malam ini sekali. Ya sama juga ya, besok sekali, ya Allah. Itu kata bintang sinetron tuh, jangan banyak-banyak nonton sinetron. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang tuanya, emaknya nyuruh anaknya untuk ngaji Quran, nak kamu ngaji Quran, maka minimal emaknya membaca Quran. Alhamdulillah. Ini antara kata-kata dan perbuatan selaras. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sukses. Di Mekah itu isinya para duafa, mayoritas pengikut beliau. Ada budak dan lain sebagainya, tetapi karena selaras antara kata-kata dengan perbuatan, maka beliau bisa mengubah tadinya budak yang biasa saja menjadi orang-orang berharga. Alhamdulillah. Maka ketika kita ingin mengubah karakter anak-anak kita, lisan dan perbuatan harus selaras. Inilah siddiq, benar, integritas, sesuai kata-kata dan perbuatan. Alhamdulillah. Kuis kedua. Wah, kuis lagi ya. Ibu-ibu, sekarang kalau saya bilang, iya, awas, ketipu lagi. Ini Ustaz tapi ini. Kalau saya bilang gajah, kira-kira kecil apa besar? Besar ya. Kalau saya bilang gajah, kurang kompak. Gajah. Oke. Semut, cacing, pendek, gitu ya. Ular, ini ular kongkong. Kalau bayi tetap aja pendek ya. Tapi nggak apa-apa, kita anggap semua ular kongkong. Coba ulangi lagi. Gajah, semut, cacing, ular. Oke. Tepuk tangan untuk anak-anak. Sekarang saya tambahin, kalau saya ngomong gajah besar, tangannya sambil besar, begitu ya. Dua tangan ya, siap-siap ya ibu ya. Oke, coba. Gajah, semut, cacing, ular. Oke, luar biasa. Sekarang nggak lupa lagi nih, alhamdulillah nih. Tadi pada lupa sama dagunya, sekarang alhamdulillah nggak lupa sama binatang. Tapi belum selesai ibu-ibu. Sekarang kalau saya bilang gajah, mulutnya besar tapi tangannya kecil. Oke ya, coba gajah. Ada yang begini juga ya. Ya Allah. Cacing. Pendek tangannya gimana bu? Pendek tangannya kebalikan gitu ya. Ya, coba lagi. Semut. Semut besar. Baru kali ini ada semut besar. Ya Allah. Ulangi lagi ya. Karena saya pilih sebut nama binatang, mulutnya sesuai sifatnya, tangannya kebalikan gitu ya. Baru kali ini
Ini sebut besar ya. Masya Allah, sebut Bintara Jaya luar biasa. Oke, gajah. Gajah kecil. Cacing. Pendek. Pada nggak berani pakai tangan ya. Takut salah. Oke. Ular. Kecil, ular kecil ya. Saya mau tanya Bu, kalau kata-kata dengan perbuatan gak selaras kira-kira bingung apa bingung? Bingung apa bingung banget? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata-kata dan ucapan selaras, orang enak ngikutinnya, gitu ya. Tapi kalau Rasulullah ternyata nggak selaras, kira-kira umatnya bingung apa bingung banget? Bingung banget. Untung Allah turunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan para rasul, sayyidul anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh. Maka yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya yang persis banget. Ketika beliau berdagang, beliau dagang dengan ikhlas, ngambil untung gak gede-gede. Beliau ini siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, fatonah dulu deh, mumpung lagi dagang. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dagang. Beliau usia 12 tahun, udah diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, ke Bahrain, ke Yaman, ke macam-macam. Umur berapa? 12 tahun. Wah, ini agak berat juga. Kata Ustazah tadi agak panas gitu ya. Tapi menurut Mas Teguh, kita harus bahasanya positif. Kalau kita menganggap Mas Teguh. Oh, Mario Teguh ya. Kalau kita berkata bahwa sesuatu positif, maka hasilnya akan positif. Itu kata Mas Teguh. Mario Teguh jadi Mas Teguh. Maka kalau kita ingin mempositifkan supaya suasananya tetap enak, diksinya kita ubah dikit. Kalau panas kita bilang, Mas ini rumah panas banget, ini maulid panas banget, kita ubah dikit. Alhamdulillah rumah kita penuh kehangatan. Nah, penting kan? Alhamdulillah rumah kita penuh kehangatan. Padahal panas ya. Tapi gara-gara diksinya diubah dikit, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Alhamdulillah. Masya Allah, guru saya Ustaz Muhammad Afif, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ini nanti intinya beliau. Kalau ibarat pertandingan tinju, ada Mike Tyson, ada Chris John. Kira-kira yang awal Mike Tyson atau Chris John? Chris John ya. Partai utama ditaruh di depan atau belakang? Belakang. Alhamdulillah, maka sesuai bobot. Nggak boleh ngatain Ustaz ini guru saya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah sering mewakili beliau. Ketika beliau kesibukannya luar biasa, saya sering diminta beliau, Ustaz bisa nggak mewakili saya ngisi di majelis ini, Ustaz bisa nggak ngisi saya di majelis itu. Alhamdulillah beliau mengorbitkan saya nih. Ini guru saya sebelum saya datang ke Bintara, beliau adalah guru saya. Maka nanti kita betul-betul dengarkan nasihat-nasihat beliau. Amin ya Rabbal alamin. Sampai mana tadi kita, Bu? Gajah. Panas. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa nih? Jam 12 kurang. Nanti insya Allah akan diberikan hadis-hadis, contoh-contoh bagaimana agungnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya ingin melanjutkan ayat tadi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa
Liman kana yarjullah, kalau tadi kita udah dikasih contoh, contohnya sesuai dengan perintahnya. Sekarang bagaimana cara kita agar bisa mengikuti Rasul? Saya ingin mengulangi dengan pendekatan yang berbeda. Ada syaratnya 3. Yang pertama, liman kana yarjullah, yang pertama dia hidup aktivitasnya semata-mata dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa mengikuti Rasul, syarat pertama yang dia cari adalah ridha Allah. Tujuannya adalah ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tujuannya adalah ridha Allah. Ketika dia tidurnya dalam rangka mencari ridha Allah. Ketika dia berpakaiannya dalam rangka mencari ridha Allah. Ketika dia berbelanja dalam rangka mencari ridha. Ketika dia berdagangnya dalam rangka mencari ridha Allah. Orang kalau dagangnya mencari ridha Allah, kira-kira dagangnya jujur apa jujur banget? Tadi Rasulullah SAW, beliau kalau berdagang disebutkan sama beliau ini kekurangannya ini, kelebihannya ini. Zaman sekarang zaman belanja online, disingkat jadi bel, beliau ya. Wah, belanja online boleh kasih dah. Sampai ngaji maksudnya kita salah-salahin. Belanja online. Coba saya mau tanya siapa yang pernah belanja online? Banyak, Bapak Kang Jerry ya. Kalau belanja online kita bisa megang barangnya enggak? Enggak. Kita belanja online, kita lihat, wah ini gambarnya begini, wah keren. Kayaknya neng ini, begitu kan? Membuat kita pengen. Pas datang nggak sesuai gambar, kira-kira pernah nggak begitu? Pernah, ya Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dagang online harus betul-betul jujur. Harus jujur, gambar sesuai dengan realitasnya. Kalau nggak begitu nanti kita dituntut oleh customer kita. Ada suatu saat ada Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi. Beliau bangun tidur menangis. Ditanya sama muridnya, Pak Kiai, kenapa bangun tidur tiba-tiba menangis? Apa kata sufi tersebut, Abu Yazid Al-Bustami, dalam kitab An-Nawadir Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi? Beliau berkata, semalam aku mimpi buruk sekali. Ya? Kok jadi lagu ya? Semalam aku mimpi buruk sekali. Wah, gitu ya. Saya nggak enak di sini banyak penyanyi dangdut ya. Ya Allah, aku mimpi buruk sekali. Bagaimana itu Pak Kiai? Begini ceritanya. Suatu saat ada seorang pedagang daging dihisab. Ketika mau dihisab, dia nggak mau dihisab dulu. Wahai malaikat, aku mau dihisab, tapi tolong panggilkan aku dulu customer waktu aku di dunia. Dipanggillah customer saat itu. Pas dipanggil, apa yang terjadi? Kata pedagang daging, wahai malaikat, aku ini pedagang daging dan customer yang ini, wahai malaikat, dia pegang-pegang daging dan dagangan saya, megangnya kenceng. Pas dipegang dagingnya, itu dagingnya pas dilepas sama tangan dia, ngecap tangannya, bukan cap jempol, tapi cap tangan. Dulu ada sabun cap tangan ya. Nah, ini syaratnya harus begini nyucinya. Nggak bisa dipakai buat mesin cuci, namanya sabun cap tangan. Mau jadi iklan ya. Ini ada cap tangan di daging itu, dia udah megangnya kenceng sampai ngecap, dia kagak jadi beli. Wahai malaikat, wahai malaikat, gara-gara dipegang sama dia, ini dagingnya jadi berkurang timbangannya malaikat. Aku minta keadilan, wahai malaikat, aku dizolimi sama dia. Betul begitu? Betul. Di sana nggak bisa nggak ngaku, Bapak Ibu. Kalau di pengadilan dunia, ya namanya juga manusia.
Ya kurang-kurang dikit, kurang-kurang adil wajar ya. Tapi pengadilan akhirat nggak ada begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang beramal sebesar dzarrah kecil aja khairan kebaikan, yarah pasti dia akan melihat. Pasti nggak ada kebaikan sekecil apapun kecuali kita akan rasakan kebaikan itu sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang melakukan sebesar dzarrah dari keburukan kecil tetap dia akan merasakan dampaknya. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya saat itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat, mau bayar iya, kalau gitu kamu rugi, timbangannya makin berkurang gara-gara aku. Dia mau bayar pakai rupiah, ada nggak rupiah di sana? Nggak ada. Pakai dolar ada nggak? Yen ada nggak? Yen ono duit dibayar yang nggak ono duit gitu ya. Wah, ini saya bahasa Jawanya nggak bener kayaknya nih. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, currency mata uang saat itu cara membayar kerugian tinggal pakai amal perbuatan. Akhirnya diambil amal perbuatan customer itu dilemparkan kepada pedagang itu, ditimbang amal ibadahnya pedagang. Pas ditimbang, ternyata tadinya lebih banyak kebaikannya, keburukannya lebih banyak sedikit banget. Ditambahkan satu dzarrah kebaikan tadi dari customer, tiba-tiba kebaikannya naik sedikit banget, dan gara-gara itu dia masuk surga. Alhamdulillah. Sekarang customernya ditimbang, customernya ternyata lebih banyak kebaikan sedikit banget daripada keburukannya, dia termasuk ahli surga. Gara-gara diambil kebaikannya dikit buat pedagang daging, kebaikannya turun, keburukannya lebih banyak sedikit banget. Gara-gara itu dia masuk neraka. Naudzubillah min. Ibu-ibu kalau belanja hati-hati. Alhamdulillah nih saya belanja dapetnya banyak, emak-emak begitu kan. Nanti dulu, jangan senang dulu. Ntar kalau tukang sayurnya nutup di akhirat gimana? Tapi insya Allah tukang sayur sini nggak pernah nutup ya. Tambahin, dia nggak ridho. Ya Allah, untung dikit, untung tipis, capek-capek hilang. Ya Allah, akhirnya dia ngenes. Nah, maka hati-hati. Kelihatannya di dunia kita menang, kelihatannya di dunia untung, tapi di akhirat kalau dituntut bagaimana? Tuh. Maka syarat yang kedua adalah wal yaumal akhir. Orang yang bisa mengikuti Rasul pasti orang yang orientasinya akhirat. Nggak mungkin orang yang orientasi dunia bisa ngikutin Rasul, nggak bakalan. Orang yang bisa ngikutin Rasul pasti orientasinya akhirat. Ketika saya mau nambahin salad atau jeruk, berapa sekilo segitu? Ya udah depan, udah ya. Ya Allah, nggak berani itu. Dia ikhlas apa enggak masalahnya begitu. Nah, ini hati-hati nih. Itu daging cuman berkurang dikit, di sana jadi penyebab masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah ibu-ibu ini calon ahli surga semua, amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Yazid Al-Bustami akhirnya berkata, aku tidak tahu aku tergolong yang mana. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dampak kezaliman kecil di sana nanti akan lihat. Ya Allah, maka para pecinta Nabi, para muhibbin Nabi ini, kita beriktikad, mari kita hidup di dunia orientasi akhirat, qalbu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita aman dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Lalu kalau udah terlanjur bagaimana? Kalau udah terlanjur minta dihalalkan. Cara minta dihalalkan gimana? Datang sebutkan item-itemnya. Gua nggak amat kata ibu. Paruan sayur dulu saya jeruk saya tambahin gitu ya.
cabai juga saya main kumpulin sendiri, minta maaf ya tukang sayur, misal begitu ya. Kalau tukang sayur masih hidup, kalau tukang sayur meninggal gimana? Suatu saat Ibrahim bin Adham, seorang sufi, beliau beli kurma di Mekah, lagi enak-enak beli kurma, mau transaksi giliran mau bayar, pas mau bayar mana QR code-nya? Wah enggak ya, zaman dulu belum ada QR code, sudah susah nih QR code begitu kan. Pas lagi dibayar, ada kurma 2 butir jatuh ke keranjang, jatuh ke karungnya Ibrahim bin Adham. Dibawalah dari Mekah ke Palestina. Beliau tinggal di Palestina, lalu beliau suatu saat doa di Qubbatus Sokhro. Ketika setahun kemudian kurang lebih beliau sering doa di Qubbatus Sokhro di Palestina, tiba-tiba Allah memberi rezeki kepada dia berupa bisa mendengar dialog 2 malaikat. Malaikat yang pertama berkata, kata malaikat kan, namanya siapa kan? Itu Ibrahim bin Adham kan? Iya. Ibrahim bin Adham yang orang soleh itu kan? Iya. Enggak, bukan apa-apa kan? Ini selama setahun kenapa dia doanya nggak dikabulkan oleh Allah ya? Kata malaikat satu lagi, iya, Ibrahim bin Adham setahun ini doanya nggak dikabulkan gara-gara dia makan 2 butir kurma bukan hak dia. Berapa butir ibu-ibu? 2 banyak apa enggak? Kira-kira jamak apa enggak? Harusnya jamak ya. Itu di dunia dzarrah mithqala dzarratin khairan yarah. Ya Allah, kalau orang berorientasi akhirat, akhirnya kaget Ibrahim bin Adham. Ya Allah, berarti setahun ini saya doa nggak dikabulkan oleh Allah gara-gara 2 kurma. Ya Allah, mending kalau 2 miliar begitu ya, 2 butir kurma. Akhirnya jalan 1.500 km menuju ke Mekah. Pas sampai sana dia lihat pedagang kurma yang waktu itu mana ya, kok udah nggak ada. Dek, mau tanya dek, ini yang pedagang kurma yang di sini yang kakek-kakek mana ya? Iya, dia udah meninggal. Oh, udah meninggal? Iya. Terus di mana rumahnya? Rumahnya di sebelah sana. Kebetulan saya ini anaknya. Alhamdulillah anaknya. Dek, mau nggak dek? Saya minta permintaan begini. Saya mohon ikhlaskan 1 tahun yang lalu saya beli 2 butir, saya makan 2 butir kurma bukan hak saya karena jatuh ke karung saya. Itu bukan hak saya dek. Mau nggak adek menghalalkan itu buat saya? Apa kata pedagang kurma yang anaknya? Oke, kalau begitu. Kalau bahasa Tegal, oke lah. Ini nggak ada kak, semua kok semua. Oke lah kalau begitu. Kalau nggak percaya tanya sama ustazah tuh yang tetanggaan. Nah, akhirnya kata pedagangnya, oke lah kalau begitu. Tapi Pak, saya cuman salah satu anak dari 2 anak. Bapak saya punya istri. Dari saya ikhlaskan. Tapi kan ada ahli waris yang lain. Bapak minta minta diikhlaskan sama ahli waris yang lain. Mana rumahnya? Di situ. Akhirnya dikasih unjuk rumah. Assalamualaikum ibu ini istrinya pedagang kurma itu? Iya. Ada apa ya? Saya minta tolong diikhlaskan 1 tahun yang lalu saya nggak sengaja makan 2 butir kurma. Mau nggak diikhlaskan? Baiklah kalau begitu. Tadi oke lah ya. Sekarang baiklah kalau begitu. Ada lagi. Lalu ternyata anak satu lagi. Neng anaknya bapak penjual kurma, iya mohon diikhlaskan ya. Kira-kira gimana jawabnya nengnya? Oh. Akhirnya diikhlaskan sama nengnya. Anaknya 2 udah mengikhlaskan, istrinya mengikhlaskan. Apa kata Ibrahim bin Adham? Alhamdulillahirabbil alamin. Pulang lagi dia ke Palestina 1.500 km. Coba bayangin ibu bapak 1.500 km dalam rangka minta dihalalkan 2 butir kurma. Kalau 1.500 km dari Banten ke Banyuwangi berapa kilometer tuh ya? 700 nggak bisa kurang tuh. 1.100 kalau nggak salah. Dari Merak ke mana tadi? Banyuwangi itu kurang lebih 1.100 km. Berarti nyebrang ke Bali, nyebrang ke Madura begitu ya. Nah, ini nggak mau kalah nih. Madura harus disebut ya.
1.500 km zaman dulu nggak ada Trans Jawa. Wah Allah, dalam rangka berapa? 2 butir kurma. Akhirnya dia doa lagi di Qubatus Sofro. Ketika dia doa, dengar lagi dialog 2 malaikat. Apa kata malaikat? Kakak, alhamdulillah nih sekarang doanya Ibrahim bin Adham udah makbul lagi. Alhamdulillah ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau bangkrut dulunya, sekarang miskin, dulunya kaya atau miskin? Kaya ya. Ada nggak bangkrut sekarang miskin, dulunya miskin? Kalau itu namanya bangsa, bukan bangkrut ya. Nah, Rasul bertanya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa yang muflis, siapa yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang gak punya dirham, gak punya harta. Kata Rasul, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mal hadza wa qadafa hadza wa daraba hadza wa safakata ma hadza. Panjang Bu hadisnya Bu. Mau yang apal beliau nanti ya, guru hadis. Nah, ini kalau Ustaz Waifuri masuk sini berarti waktu udah habis Ustaz? Belum. Oh belum ya. Muflis itu kata Nabi orang yang datang ke hari kiamat, pada hari kiamat banyak membawa pahala sholatnya rajin dia, sodakonya rajin, puasanya rajin, tapi dia rajin nyakitin orang lain. Na'udzubillah min. Dia memfitnah orang lain, dia menuduh orang lain, dia menyakiti orang lain, dia makan harta orang lain, dia pukul orang lain. Maka orang-orang yang dizalimi itu datang menuntut, ya Allah, aku tuntut dulu dia menzalimi aku di dunia, ya Allah. Fayuqtal hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka dibayarlah saat itu, diberikan nih kebaikan karena kamu telah dizalimi sama dia, saya ambil kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi. Nah, maka ketika habis kebaikannya, sebelum dia bisa membayar kezaliman itu dengan kebaikannya, ternyata kebaikannya udah keburu habis. Maka diambillah ukhidha min khotoyahum, diambil dari keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka, ditimpakan ke orang itu dan dia dilemparkan neraka. Na'udzubillah min. Orang bangkrut itu bukan orang gak punya amal. Orang bangkrut itu rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, tapi rajin menzalimi orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita jadi pemimpin, Bapak Ibu hati-hati. Nanti Bapak Ibu barangkali punya anak calon anggota dewan kemakmuran masjid, dewan santri, dewan orang tua, dewan permusyawaratan rakyat, tingkat daerah, tingkat pusat, menteri, presiden, pemimpin bilang, nah kamu jangan sampai mendolimi satu orang pun. Kalau kamu mendolimi orang, dia akan nuntut di akhirat nanti. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya garis besar itu aja deh, yang wal yaumal akhirah.